Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Atau selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Yang kedua saya sampaikan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menunggu mungkin sekitar 15 menit. Oke, tanpa panjang lebar. Jadi kita hari ini akan kuliah untuk minggu yang ketiga. Ya, baik. Nanti teman-teman kalau misalnya ada suara saya yang tidak jelas atau kurang paham, silahkan nanti dipotong saja ya. Karena di sini posisinya saya tidak pakai share screen untuk screen kedua, tapi saya pakai screen utama, jadi saya tidak tahu nanti apa yang terjadi di teman-teman. Baik, jadi kita akan belajar melanjutkan mengenai teknologi Internet of Things. Kemarin sebetulnya kita sudah belajar pada minggu yang lalu, mungkin belum sempat disampaikan di video YouTube-nya, belum sempat saya upload. Kita juga belajar mengenai sistem tertanam, embedded system, dan IoT jadi pengantarnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengenal jaringan dan protokol komunikasi data IoT. Materinya sudah saya berikan kepada teman-teman di Classroom, juga bisa dilihat. Tapi kata kuncinya sebetulnya perlu teman-teman bukan perhatikan sih, sadari dan ingat bahwa kita di teknik elektro maupun di teknik informatika maupun sebenarnya secara umum, kalau kita bikin alat atau kita ingin melakukan sebuah kegiatan, kata kuncinya cuma 3 aja. Input, proses, output. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kenapa kok saya bilang selalu seperti itu? Pastikan apa sih inputannya, kemudian prosesnya bagaimana, dan output yang diharapkan seperti apa. Mungkin bisa kasih contoh nggak salah satu dari teman-teman mata kuliah apa yang teman-teman sudah pernah pelajari? Halo? Ada yang bisa mendengarkan saya? ya Bisa, Pak. Pak, bisa Pak. Bisa. Sekarang coba saya ingin bertanya, mungkin kira-kira ada satu mata kuliah apa yang sudah pernah kalian pelajari? Sebutkan saja satu mata kuliah, yuk siapa yuk, terserah. Sistem operasi ya Pak. Misalnya sistem operasi, baik. Dalam kita belajar sistem operasi, berarti kan yang harus kita tahu bahwa inputannya nanti kan apa itu sistem operasi. Apakah operasi ini akan diinput oleh manusia atau oleh mesin. Nah, kira-kira nanti bahasnya kan begitu. Terus apa yang terjadi dalam sistem operasi itu dan outputnya seperti apa. Nah, itu sebagai contoh eh, mengenai 3 hal ini yang sebetulnya teman-teman harus pahami dan selalu terapkan begitu. Misalnya contoh lagi di pemrograman web, ya inputnya apa? Apakah teks, ya kan? Apakah gambar? Kemudian harus diapakan si gambar atau si teks itu? Prosesnya mau diapain? Apakah dibuat tabel atau mau mungkin dilakukan machine learning? Sehingga outputnya apa? Oh, outputnya misalnya berupa tabel, berupa sebuah hasil dari persamaan atau seperti apa. Nah, Internet of Things sendiri atau IoT sendiri itu apa sih sebetulnya? Yang perlu teman-teman pahami bahwa saat ini kata-kata atau istilah IoT itu sangat menggema gitu kan. Tapi kata kunci paling gampang adalah sebuah konsep yang menggabungkan antara virtual world, dunia virtual yaitu dunia teknologi informasi dengan real world atau dunia nyata. Jadi sekarang kita dengan konektivitas internet tanpa batas ini, semua data-data yang dari dunia nyata bisa kita masukkan ke dunia virtual, yaitu di dalam data
database, dalam server. Begitu. Kemudian accessing informasinya real time, ya kan, dengan menggunakan teknologi internet ini, sehingga bisa dikatakan anytime and anywhere, kapan saja dan di mana saja. Ya, tapi namun demikian istilah atau definisi dari Internet of Things ini kadang-kadang misuse atau istilahnya salah persepsi, salah dipergunakan, terus kemudian menjadi sebuah buzzword, itu kayak kata-kata yang tadi saya bilang jargon-jargon dalam hal penelitian maupun kadang-kadang dalam marketing atau dalam hal penjualan. Begitu. Nah, yang mungkin kita harus sadari bersama, intinya definisinya sekarang adalah apa itu IoT? Adalah sebuah device, perangkat yang tertanam, embedded itu artinya tertanam, yang memiliki konektivitas internet, sehingga membuat mereka antar device ini atau antar perangkat ini bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, kemudian memberikan servis, terus juga bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia, people, masyarakat pada skala global. Kan begitu. Nah, syarat-syarat dari IoT sendiri yang harus teman-teman pahami bahwa dia harus ada sensor, karena IoT ini Internet of Things. Things-nya itu adanya di sensor itu. Sensor ini akan menjadi sebuah indera, pengganti indera kita. Indera mata pakai kamera, misalnya indera perasa dalam hal ini suhu, pakai sensor suhu, panas dingin, kayak gitu. Lalu dalam hal sensor ini, kata kuncinya sekarang itu bagaimana kita bisa mempunyai sensor yang low cost, yang berbiaya murah, dan low power, artinya berdaya konsumsi rendah. Seperti halnya ini di bawah ini. Ini setelah kita punya sensor yang memiliki daya konsumsi yang rendah, konsumsi dayanya pun harus rendah. Karena apa? Karena mayoritas nanti IoT ini akan diletakkan pada daerah-daerah yang remote, yang tidak ada jalur PLN-nya. Sehingga hal ini mengenai konsumsi daerah rendah ini adalah sebuah attention. Perlu perhatian yang sangat khusus dalam hal apa? Mendesain hardware-nya, mendesain software-nya, dan algoritmanya. Dan yang paling penting juga security and safety. Sekuritas, keamanan, itu menjadi suatu hal yang penting. Karena jangan sampai alat kita nanti dihack. Karena sekarang sudah banyak sekali hacker-hacker yang sudah bisa ngehack perangkat IoT. Begitu. Contoh yang paling menakutkan, menyeramkan adalah pada pembangkit listrik tenaga nuklirnya Iran. Kalau nanti teman-teman bisa lihat di film, di YouTube, atau saya lupa di mana, di dokumenter itu, Amerika pernah ngehack pembangkit listrik nuklir Iran. Nah, dari apa? Dari PLC yang terhubung dengan internet. Begitu. Lalu sekarang kita coba bicara mengenai apa sih yang bisa kita pakai atau kita aplikasikan IoT ini di mana saja sih? Jelas pada industri, dari prosesnya, kemudian memastikan kualitas produknya, state of the equipment itu artinya bahwa setiap proses itu pasti kan ada pengecekan, ada tahapan. Nah, tahapan itu sampai mana? Terus apa namanya? Perangkat misalnya kita pakai mesinnya sudah bekerja berapa lama? Contohnya gini. Saya pernah punya pengalaman, ada namanya perusahaan minyak, namanya Pama. Maaf, batubara sini saya, batubara, Pama. Dia pengen banget membuat sebuah alat Internet of Things, di mana dari situ dia tahu sudah berapa lama traktor dia bekerja atau truk dia bekerja. Demikian. Itu sudah sampai sana penggunaan dari IoT. Smart building yang nanti akan kita coba, kontrol sistem in lighting, bagaimana kita mengontrol pencahayaan, kemudian AC, kemudian struktur bangunan, seperti itu. Sebenarnya. Untuk smart city itu untuk apa sebetulnya? Kita bisa untuk memonitor pejalan kaki, traffic alias kemacetan, terus kita dengan memasang CCTV. Sekarang kalau teman-teman tahu,
sudah mulai adanya tilang online, tilang elektronik seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan. Vehicle atau untuk kendaraan bisa memonitor kendaraan kita, habis itu memprovide atau memberikan sebuah dinamika yang lebih baik lagi secara real time. Kalau teman-teman tahu, sekarang sudah mulai berpikir bagaimana kita membuat mobil yang otonomus atau bisa bergerak sendiri. Nah, itu pasti pakai IoT karena sensor-sensor di dalam mobil itu pasti membutuhkan koneksi internet sehingga artinya dia harus tahu harus ngapain dan lain sebagainya agar tidak terjadi kecelakaan. Dan sekarang bagaimana dengan mereduce atau mengurangi konsumsi bahan bakar sehingga harapannya emisinya bisa lebih rendah. Itu semuanya bisa kita cek atau dengan IoT. Dan terakhir di sini adalah medical, yaitu kesehatan, patient monitoring system. Sebagai contoh sekarang rumah sakit di Tanjung Pinang sangat-sangat membutuhkan untuk mengukur SpO2, mengukur namanya heart rate atau detak jantung. Untuk apa? Pasien COVID ini agar kita bisa menyelamatkan mereka. Jangan sampai saat mereka sudah drop baru ketahuan. Malahan nanti jadi keterlambatan dalam melakukan treatment atau pengobatan. Next lagi. Nah, skenario IoT bisa teman-teman baca sendiri nanti bahwa sebetulnya apa sih skenarionya. Tapi intinya sekarang IoT itu suatu hal yang sudah umum untuk di luar negeri ya, gitu. Karena ini dari tahun 2008 seingat saya sudah mulai digaungkan. Jadi kata kuncinya adalah things, suatu benda ditambahkan intelijensi dengan sensor itu, kemudian ditambah network inilah yang menggabungkan semua, mendefinisikan itu menjadi Internet of Things. Ya. Nah, dalam pengembangan Internet of Things sendiri, kita juga harus melihat ada 4 hal. Alias ada analisis SWOT, strength, weakness, threat, and opportunity. Kekuatannya apa sih sebenarnya sekarang itu? Kalau teman-teman bisa lihat di sini bahwa kekuatannya adalah portability. Portable, bisa dibawa kemana saja, dan mudah, tidak stasioner, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah scalability. Bisa di-scale, bisa diperbanyak. Karena dia bisa, ini kata kuncinya, real-time connectivity. Konektivitas secara real-time dari device perangkat-perangkat yang jumlahnya sangat banyak. Contohnya kayak HP kan. HP itu sudah IoT juga sebetulnya. Bisa dipakai IoT karena sudah ada GPS-nya. Gitu. Dan unlimited functionality. Jadi kita unlimited mau tambahin fungsi apapun bisa dalam IoT itu sendiri. Tapi weakness-nya apa sih sebetulnya IoT itu? Adalah dependensi atau ketergantungan terhadap internet. Namanya juga Internet of Things. Kemudian dependensi pada electricity atau tenaga listrik. Kan begitu toh. Apalagi kalau misalnya kita taruhnya dengan PLN. Nah, kalau PLN-nya mati, listrik mati, internet pasti mati juga. Kemudian weakness-nya juga mengenai keamanan. Begitu. Threat-nya adalah social isolation. Dengan kita terlalu mengandalkan IoT nanti ya kita cukup sendiri-sendiri, tapi sehingga sosialnya menjadi berkurang. Begitu. Sehingga kita menjadi apa? Dependensi, ketergantungan terhadap mesin. Saat kita tergantung kepada mesin, maka ability, kemampuan manusia itu akan berkurang. Contoh kalian sekarang dengan dipermudahkan dengan internet, kalian menjadi lebih malas untuk belajar, lebih malas untuk mencari, pengen nanya terus. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya pertanda kalau kita tidak bisa mengikuti, kita malah akan lebih bodoh daripada mesin. Padahal mesin ini sebetulnya kan yang bikin adalah manusia. Mesin itu tidak lebih pintar daripada kita, kan begitu. Dan terakhir untuk threat-nya adalah regulasi. Bagaimana regulasi ini juga berpengaruh terhadap perkembangan IoT itu sendiri. Opportunity-nya adalah sekarang banyak sekali startup-startup, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan perangkat IoT. Contohnya di Indonesia itu sudah banyak, ada namanya Evochery, ada Jala dari UGM, kemudian startup yang ini Daikot X itu dari Bandung. Habis itu dari Jogja lagi ada yang namanya MAPI 32. Itu sudah mulai.
Kemudian bisnis consulting, bagaimana kita konsultan-konsultan bisnis terhadap penggunaan IoT. IoT ini akan menjadi berkembang ke depannya. Begitu. Nah, setelah kita tahu pengantar dari IoT, maka teman-teman perlu mengetahui teknologi komunikasi machine to machine, M2M itu singkatan dari machine to machine dari IoT. Kita sama-sama tahu nih, jaringan menjadi komponen vital dalam aplikasi IoT itu. Nah, bentuk-bentuk connection atau koneksi dari network jaringan IoT itu ada banyak. Pertama, pakai Ethernet nih contohnya, pakai Arduino Ethernet Shield, seperti itu, alias pakai kabelan. Kemudian kita bisa menggunakan Wi-Fi yang sekarang besok kita pakai ESP32, ESP826, Arduino Wi-Fi Shield, seperti itu. Kemudian kita bisa, ini juga tentunya untuk yang Wi-Fi. Untuk GSM, kita bisa menggunakan SIM 900, pakai Quectel. Habis itu kita juga bisa pakai 4G, contohnya pakai SIM 7000E. Lalu kita pakai Bluetooth atau BLE, kita bisa pakai modul Bluetooth seperti ini, kemudian dikoneksikan dengan mobile phone atau smartphone, baru nanti ke internet. Begitu. Pakai Zigbee, Zigbee nanti masuk ke Zigbee Gateway, baru ke internet. Pakai RFID juga bisa, sama juga RFID nanti ke Arduino, baru nanti ke GSM atau ke Wi-Fi, seperti itu. Ya. Lalu dalam teknologi komunikasi itu apa saja yang dibutuhkan prasyaratnya? Bahwa efisiensi energi itu sangat diperlukan. Jangan sampai kita menggunakannya untuk mengambil datanya terus-menerus sampai dia hanya bertahannya misalnya cuma sehari, padahal kita ingin datanya sangat panjang sekali, 1 jam, maaf bukan 1 jam, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, seperti itu. Range itu adalah jaraknya. Apakah kita hanya jaraknya kan terkadang mungkin kita butuhnya skala kecil, tapi kadang-kadang butuhnya skala besar, 1 hektar misalnya untuk kolam budidaya udang itu kan lahannya hektar, seperti itu. Cost, biaya, reliability-nya bagaimana dia itu reliable, jadi mampu digunakan, tahan banting di lapangan. Security, keamanan, tadi juga sampai sama-sama sudah disebutkan di depan. Delay, jeda, jangan kita ngirim sekarang tiba-tiba nyampainya di server besok. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian scalability, bagaimana kita bisa produksi, menduplikasi, mereplikasi ini sehingga alat kita menjadi banyak, kan begitu. Nah, dalam medium komunikasi, teman-teman bisa lihat di yang sisi kiri ini, sebenarnya ininya hanya dibagi dua kok. Ada yang wired, pakai kabel, contohnya tadi pakai kabelan, ya kan begitu toh. Ada yang wireless, banyak sekali wireless kan. Wi-Fi, tadi RFID, Bluetooth. Nah, dari wireless ini ada yang baterai operated dan baterai free. Kita bisa menggunakan baterai atau kita bisa menggunakan nanti baterai free, yaitu menggunakan PLN. Begitu. Nah, IoT sendiri punya layer-layernya. Nanti teman-teman harus paham tentang ini ya. Kalau IoT stack beda sama, ya hampir mirip sama web stack sebetulnya. Di bawahnya secara network layernya, kalau misalnya pakai radio, bisa pakai LoRa, pakai NRF, atau misalnya pakai Wi-Fi sendiri. Nanti kita belajar pakai Wi-Fi kan. Kemudian nanti kan ada MAC-nya nanti naik ke atas, ada IP-nya, naik ke atas bisa pakai UDP, kalau nggak pakai TCP, ke atasnya lagi bisa pakai MQTT, POAP, ke atas lagi data formatnya seperti apa, bisa binary, bisa JSON, lalu di sini ada sisi 2 TCP IP-nya, modelnya untuk IoT application dan device management. Oke. Nah, tadi kita sudah disebutkan di depan ada yang wired atau pakai kabel. Apa aja nih contohnya? Ada Ethernet, ya kan pakai kabel LAN, pakai kabel MAN atau WAN. LAN itu local area network, MAN itu metropolitan area network, dan WAN adalah wide area network. Nah, Ethernet ini sangat ideal bagi apa? Bagi alat-alat yang kita punya aplikasi yang butuh data yang sangat besar dengan kecepatan yang cukup cepat. Contohnya misalnya video. Kadang-kadang CCTV, kita pengen videonya kan real time. Nah,
alangkah baiknya teman-teman pakai Ethernet. Tapi apa kekurangannya? Ya karena dia pakai kabel, maka harus pakai protokol kabel wire protokol. Dan sangat inconvenient, sangat tidak nyaman untuk apa wireless apps kan begitu toh. Habis itu dan required membutuhkan physical connection dan sangat rentan vulnerable terhadap kerusakan fisik. Gitu. Untuk USB biasanya memprovide untuk komunikasi serial dengan komputer. Nah, berikutnya lagi ya ini. Tadi sudah ada PAN, personal network, pakai Bluetooth, pakai RFID dan sebagainya. Naik ke local area network bisa pakai WiFi, ya kan? Naik ke atas lagi ada wide area network pakai GSM, pakai nanti ada namanya LoRa. Naik lagi misalnya yang lebih luas lagi, kita sama-sama tahu yang broadcast pakai TV dan lain sebagainya. Yang global network adalah contohnya GPS sama mobile satellite service untuk komunikasi via satelit. Nah, untuk wireless, teman-teman nanti bisa baca sendiri bagaimana dia diintroduce atau diperkenalkan pada tahun berapa, menggunakan frekuensi berapa, pro-nya apa, juga Zigbee, bisa teman-teman nanti coba pelajari. Nah, kita akan fokus ke Wi-Fi. Saat ini, Wi-Fi itu adalah sebuah protokol komunikasi yang sangat mudah dan tidak mahal, ya kan? Karena kita sudah memakainya saat ini. Di HP pun kita pakai Wi-Fi, kan? Gitu. Nah, wireless router menerima sinyal dan mengirimkan informasi ke internet menggunakan Ethernet. Makanya di router itu kan ada kabel Ethernet. Untuk Wi-Fi sendiri, range-nya maksimum 100 meter, di mana bandwidth-nya sangat lebar, dan transfer rate-nya cukup tinggi, dari 400 MB per second hingga GB. Seperti itu. Apalagi GSM. GSM ini cukup menarik juga, nanti kalau teman-teman ada yang mau belajar, kita bisa belajar di luar. GSM ini cukup menarik kalau teman-teman pengen bikin aplikasi IoT yang di remote area atau di daerah-daerah terpencil. Ya. Nah, GSM sendiri sekarang itu dibagi jadi istilahnya 3, ada GPRS, yang 2G, 3G, LTE itu untuk 4G. Nah, NB-IoT adalah Narrowband IoT. Ini adalah suatu band baru tapi nggak baru sebenarnya. Karena kalau baru tuh baru diaktifkan, sedangkan kenapa saya bilang nggak baru? Karena dia sebetulnya mengambil slot dari 4G itu sendiri sebetulnya. Nah, untuk GSM ini menggunakan komunikasi seluler dan menggunakan namanya AT Command. Ini yang perlu teman-teman perhatikan, AT Command for communication. Dan standarnya, standar komunikasi AT Command-nya yang membuat adalah 3GPP. Gitu. Sekarang kita fokus ke bagian ketiga mengenai wireless sensor network. Nah, wireless sensor network ini adalah sebuah teknologi di mana low cost sensor tadi yang banyak, sensor-sensor yang berbiaya murah ini bisa kita taruh di mana saja dan memulai memberikan data ke kita. Kan begitu. Jadi harapannya kita menginput data, menggenerate, bukan menggenerate, mengambil data terus-menerus dari semuanya, dari semua tempat, dari banyak tempat, di mana saja, agar nanti bisa kita olah. Begitu. Nah, network is essential for the wireless IoT. Sama-sama kita tahu bahwa network atau jaringan itu sangat esensial, sangat penting banget. Nah, wireless sensor network terdiri dari 2 komponen, yaitu gateway atau hub dan node. Gateway itu kalau contoh gampang adalah WiFi router itu adalah gateway-nya. Apakah harus WiFi router? Ya tidak. Begitu kan, tergantung nanti jenis komunikasinya. Misalnya kita pakai LoRa, terus kita pakai GSM, maka gateway-nya ya tidak pakai Wi-Fi kan gitu. Bukan WiFi router. Nah, node-nya sendiri adalah ya sensor-sensor itu tadi yang mengambil data kemudian mengirimkannya ke gateway. Nah, topologi jaringan sepertinya teman-teman harusnya sudah belajar. Jadi ada 2, saya hanya mengulang saja, ada star dan ada mesh. Kalau star itu bentuknya seperti ini, semua node masuk ke coordinator. Kelemahannya adalah kalau koordinatornya itu KO, data ini tidak akan bisa kekirim ke internet. Begitu. Ini contoh-contohnya ya, yang koordinator.
Nanti ngumpulin semua datanya dari node, masuk ke gateway, habis itu masuk ke wide area network, masuk ke internet. Nah, begitu juga dengan misalnya kita sekarang nih, contohnya di kampus kita di Umrah, di FT, pakai PC, pakai HP kita, ada laptop, masuk ke WiFi router, baru nanti ke internet. Contoh yang lain, smartwatch, wireless speaker, kayak gitu, wireless microphone, semua itu masuk ke smartphone kita. Dan jangan salah, smartphone kita juga menerima data, yang mana sekarang kita belum tentu tahu. Siapa tahu data-data kita itu sebetulnya dikirim kemana? Ke servernya Google. Jadi kita perlu menjadi perhatian juga ya untuk sekuritas ini. Lalu berikutnya adalah mesh, di mana nodes-nya itu berhubungan dengan semua nodes yang terdekat. Begitu. Dengan begini apa sih sebetulnya kebaikannya? Kebaikannya adalah kita tidak tergantung pada satu titik. Misalnya begini, node 1, node 2 harusnya ke node 5 misalnya itu kan. Nah, node 5-nya misalnya jalur sini ketutup, mati, maka dia dari node 2, 3 bisa ke 4. Begitu. Nah, ini cukup baik, tapi kesulitannya adalah setiap node itu bisa bertindak sebagai node dan bisa juga sebagai gateway. Jadi ini dalam hal mengcodingnya cukup menantang juga. Demikian. Ini contoh-contoh yang lainnya, misalnya kan node 1 di sini ada sapinya semuanya ini misalnya kita lagi mengalungkan sensor di sapi untuk mengetahui posisi sapi itu di mana, maka nanti datanya akan dikirimkan ke setiap sapi yang ada di dalam misalnya padang rumput itu, baru nanti masuk satu, di mana satu akan berhubungan dengan base station. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sebenarnya materi kita sesuai dengan di RPS itu saja. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di classroom, ya, tolong buat video instalasi Arduino IDE, kemudian diunggah di YouTube. Syaratnya harus ada tampilan notepad di sisi kanan atas yang mencantumkan nama dan NIM Anda. Bisa dipahami? Jadi nanti bikinnya kayak gini, taruh di sisi kanan atas. Nama misalnya, contohnya Hikmah ya. Hikmatun Nazila 18015520100. Ini taruh di sini. Nah, kemudian kalian lakukanlah perekaman dengan melakukan instalasi Arduino IDE. Sampai sini ada yang bingung? Monggo, silakan. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, sebelumnya saya minta tolong nanti teman-teman presensi, ya presensi di sini dengan cara saya kasih contoh. Jadi NIM sama nama. Ya, saya minta tolong teman-teman untuk melakukan presensi di chatnya. Sekarang saya tunggu. Baik, sambil menunggu teman-teman yang itu yang melakukan presensi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
terutama untuk tugasnya mungkin. Jangan lupa tenggatnya nanti di hari Minggu, ya. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Hikmah. Baik, Pak. Yang diinstalasi itu Arduino IDE 8 ya, Pak? Atau bebas? 1.8. Jadi harus versi berapa? Sekarang versi yang terbaru itu adalah versi 1.13. 1.8.13. Nah, kasus saya di laptop saya nggak kuat pakai 1.8.13 ceritanya, kan? Maka saya pakai 1.8.9 karena di sini yang 1.8.13 itu saya punya masalah di komunikasi serial antara nanti yang microcontroller dengan laptop saya, gitu. Nah, kalau teman-teman pengen pakai yang lainnya, silahkan klik Previous Release. Nah, di sini ada nih. Begitu. Nah, 1.8.12 ada, 1.8.10 ada, ya kan? 1.8.9 ada. Pokoknya 1.8.9 ke atas saja. Saya pengen nyoba yang ini nih, Arduino 2 ini. Ini barusan ini. Ya, aku malah pengen nyoba ini. Kita download. Save. Nah. Oke, sampai sini Hikmah. Nanti kalian bikin videonya dari bagaimana ngedownloadnya, ya kan? Habis itu nanti bagaimana kalian melakukan instalasinya. Habis itu sampai keluar Arduino-nya sampai kayak gini nanti. Ya. Bisa dipahami, Hikmah? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Ayo. Aman, Pak. Lucky? Posisi teman-teman ada nggak yang tidak di Tanjung Pinang? Saya tidak di Tanjung Pinang, Pak. Sorry, Lucky, tadi suaramu keputus. Lucky tak di Tanjung Pinang, Pak. Lagi di kampung, soalnya lagi ikut KM, Pak. Kampus ngajar. Kampus mengajar. Oke. Kampus mengajar ya. Nah, kampus mengajar itu saya paham yang situnya. Kampus mengajar itu berapa lama? Tiga bulan sih, Pak. Sampai tanggal 25 kalau nggak salah. 25 Juni. Tiga bulan sampai tanggal 25 Juni. Oke. Jadi nanti UAS sudah di kampus ya? Iya, Pak. Baik. Kayaknya bisa lah di kampus, Pak. Oke. Jadi nanti tolong untuk itu tetap dipantau, Lucky, walaupun Anda masih punya kewajiban di kampus mengajar, jangan lupa juga Anda punya kewajiban di mata kuliah ini ya. Jadi kita sama-sama lah. Jadi tetap membantu teman-temannya, misalnya bantu di codingannya atau seperti apa ya. Kita tolong, karena kan pasti ada satu tim ini kan ada 3 orang, jadi tolong dibantu. Gitu. Jangan mempersulit teman-teman yang lainnya juga ya. Begitu aja pesan saya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, Iqbal ada di Batam. Ini ada 14 orang, tapi saya hitungnya nggak sampai 14. Ada 2 orang yang belum presensi loh. Saya nggak tahu siapa yang belum presensi. Jadi nanti kalau yang nggak ada di sini, saya anggap itu ya hadir loh. Oke. Yuk, ada lagi teman-teman yang masih kebingungan? Andika, Bayu, Ziad, Noval, Diki, Cindy, Marina. Oke, nggak ada. Baik, kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir secara daring. Pak, mau nanya Pak. Ya oke, siap Ruki. Untuk perkuliahan hibridnya masih berlaku kan Pak? Atau gimana Masih Pak? berlaku, jadi online ini hanya untuk Berarti pertemuan ini. Bentar lagi, pertemuan ini karena karena ya, ceritanya hari ini saya ada kegiatan dipanggil oleh P3M yang tidak mungkin saya gantikan oleh orang lain, makanya saya minta izin tadi dari kemarin saya minta izinkan teman-teman tolong diganti ke malam. Ini hanya khusus berlaku untuk pertemuan hari ini aja, kali ini aja. Minggu depan kita hibrida lagi kok. berarti hitungannya minggu depan rekan-rekan pertemuan 4 atau 3 Pak? Pertemuan keempat karena kita baru 3 kali nih sebetulnya. Oh, Ini oke, 3. baik Pak. Siap. Malah terima kasih loh kamu udah Terima kasih mengingatkan. Pak. Karena kan ceritanya kita telat 1 minggu. Seingatku kita telat seminggu karena saya pergi kemana itu ya? Ke Benan ya? Iya, Pak. Iya, kan? Pak. Ya, betul pergi ke Benan. Iya, Pak, di pertemuan 2. Terus minggu pertama kita pakai, kan minggu pertama kita online, ya kan, minggu keduanya istilahnya Benan, maka pertemuan minggu keduanya baru kemarin. Dimana yang kemarin itu 3 orang, aku lupa siapa kemarin itu. 2 orang cuma, Pak. Saya sama si Dia. Oh iya, Bayu 2 orang, Bayu sama Ziad pasti. sama siapa yuk? Dirimu sama siapa yuk? Ziad Yaski, Pak. Sama saya. Ziad ya? Iya, karena satu lagi sakit. Iya, Pak. Siap. Sama Ziad. Karena kemarin 1 orang sakit kan. Oke. Nah, ada satu hal yang aku baru ingat. Sebentar, di forum aku juga sampaikan. Ada yang ngambil Permatasari, ya kan? Teman-teman bisa lihat yang saya share di screen. Oke. Jadi ini list-list yang mengambil, ya kan, dari kalian. Nah, waktu itu saya lupa kayak mintanya si Noval tuh. Ada 14 orang, tapi ternyata ada hanya 12 orang. Nah, Agistira sama Christopher itu tidak terdaftar. Nah, sekarang pertanyaannya, anak itu aktif nggak tahun ini atau semester ini? Aktif Pak, kalau untuk Agistira aktif dan dia Permatasari. Cuman kalau untuk ngambil IoT-nya saya kurang tahu. Mohon coba ditanyakan ya teman-teman, sampai kalian juga ikut teman kalian, tolong proaktif. Tanyakan saja Agistira sama Christopher itu seperti apa kasusnya, dalam tanda kutip ya.
Kalau memang mereka pengen ada yang dikonversikan, tolong segera kasih tahu saya begitu, karena surat yang kemarin dari Bu Nurul selaku kajur, saya hanya dapat itu aja 12 orang ya. Jangan sampai di belakang baru ngomong. Ingetin aja, karena kalau di belakang ngomong saya nggak terima itu. Gitu. Karena ini sudah masuk pertemuan ketiga. Minggu depan kan dapat pertemuan keempat tuh, udah sebulan lah. Masa sebulan mereka nggak nyari-nyari, kan begitu toh. Berarti kan mereka nggak mau tahu, mereka males dan lain sebagainya, ya sehingga tidak menjadi alasan lagi. Oke? Baik Pak, nanti disampaikan. Untuk Siap. Christopher dia ngambil IoT, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti coba disampaikan dia, karena misalnya contohnya hari ini datang kan, gitu kan. Nggak apa-apa, kasih tahu aja, karena udah itu. Jadi gini, teman-teman, tolong teman-teman juga mulai disiplin. Ceritanya gini, ya udah nggak apa-apa lah, hiburan santai aja. Kalau saya gini, ternyata di peraturan akademik dari umrah itu sendiri, sebentar ya, saya perlu menyampaikan ini kepada teman-teman. Sebentar. Ternyata nggak di sini, tapi di itu. Peraturan akademik itu kalian kalau tidak hadir 75% otomatis loh. Walaupun saya nggak ngomong di perkuliahan, ngomong kontrak. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Gitu kan. Hati-hati loh. Ini aku ingetin, mumpung kita masih di awal ya. Bentar, ada kok. SKS cara penerimaan sebenarnya evaluasi pembelajaran dan pelaporan dan syarat kelulusan, sertifikat kelulusan, pembelajaran. Nih, mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah melebihi 25% dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester dinyatakan gagal dengan nilai E. Udah, aku nggak perlu ngomong lagi. Paham nggak maksud? Tidak ada kewajiban saya dalam tanda kutip menyampaikan kepada Anda sebetulnya kalian kalau nggak datang 25% itu langsung bahwa itu nggak ada lagi ceritanya. Kecuali nih melaksanakan kegiatan akademik dengan seizin pimpinan umrah. Misalnya ikut lomba gimnastik, ikut musyawarah wilayah, atau sakit dengan menunjukkan, ingat lagi surat keterangan resmi dari dokter universitas. Pertanyaannya, kita punya dokter universitas nggak? Seharusnya ini bisa kalian tanyakan ini dari dokter universitas. Kita belum punya dokter universitas loh. Nah, siapa tahu Cindy nanti sama, semalam kamu sama siapa di namanya Egis ya? Cindy ada nggak sih? Halo Cindy. Wah, ada. Ketua Himat HMTI siapa? Agustira, Pak. Kenapa di? Agustira, Pak. Kenapa, Pak? Halo, Pak. Semalam sama siapa? Sama Agustira, Pak. Suaramu putus-putus. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini jaringan. Agis, Pak. Agis yang tadi itu... malam. Oh, ya Allah. Kukira ini cewek loh nih. Serius. Loh, Bapak. Padahal Bapak udah cerita banyak loh. Agustira. Kukira si Egis. Agis ini yang semalam. Maaf, Bu. Pis, ya kan? Saya nggak tahu. Saya hanya melihat nama. Agustira. Agis. Kok dia, Pak? Oh, Agis. Oke. Si Agis kayaknya belum masuk tuh. Dia tuh ini, Pak. Dia ngambil Permatasari yang IoT gitu, Pak. Jadi dia kuliahnya di kampus lain.
Enggak, ceritanya begini. Aku mohon maaf. Iya, Pak. Aku dapat surat dari jurusan kalian, jurusan TI. Dari mana, Pak? Dari jurusan TI, dari Bu Nurul. Sebentar Oh, ya, iya. tak cek dulu ya. Ada kok. Oke, Pak. Ada, ini Bu Nurul ya. Nah, ini kan lampiran mahasiswa MBKM nih. Ya. Oke kan. Nah, di sini aku dapat itunya, dapat apa namanya, listnya. Nah, di list ini teknologi IoT itu cuma ada 12 orang. Karena apa? Raja Dini ada 2 di sini. Oh. Iya. Oh, paham Berarti ya? Paham ya? Paham, Pak. Tolong kalian lebih proaktif juga, karena jangan sampai di belakang nanti kalian kena. Paham ya? Oke? Iya, Pak. Jadi jangan sampai. Please, ngomong ini masih awal-awal. Kalau yang lain tolong juga. Kalau kalian punya mata kuliah, coba cek lagi. Ya. Coba cek lagi. Tanyakan kepada dosennya, Bu, saya udah ini belum, Bu? Mana Bu buktinya misalnya. Gitu. Mahasiswa kalian harus proaktif lah. Karena nanti kalau kalian di belakang, jangan harap. Terus apalagi termasuk dengan saya ya. Gitu. Siap, Ya? Pak. Siap. Oke. Malah aku baru tahu loh. Maksudnya baru tahu tadi, makasih Cindy bahwa kayak gitu. Kan begitu. Bahwa ada kasusnya kayak gini loh. Ya. Oke, Ya, monggo. Pak. Siapa tadi? Noval Muhammad. Fikri. Fikri apa Novaldi nih? Oke, yang lain? Halo? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau gitu terima kasih pada teman-teman atas waktunya. Saya juga mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri perkuliahan pada malam kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.